Shalom, selamat siang saudaraku sekalian, dimanapun saudaraku berada. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah Sabtu bersama GKRHI Jemaat El Shaddai. Mari saudaraku, sebelum kita menyimak kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa dalam nama Yesus, kami sungguh mengucap syukur kalau masih ada waktu, masih ada kesempatan Tuhan yang Kau berikan bagi setiap kami untuk bisa datang bersekutu dengan-Mu Tuhan, untuk bisa mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Roh Kudus bekerja, jamah hati kami, buka hati kami Tuhan, supaya benar-benar setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu siang hari ini benar-benar bisa membuka hatinya untuk bisa menerima yang terbaik yang daripada-Mu Tuhan. Dan untuk hamba-Mu juga akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Roh Kudus tuntun, Roh Kudus bimbing, supaya setiap kata kalimat yang disampaikan benar-benar yang berasal daripada-Mu Tuhan. Isi hatimu, isi pikiranmu Tuhan. Semua yang sia-sia, yang tidak berguna, yang tidak benar, yang tidak kudus, semua ditolak, dipatahkan, dihancurkan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, berbicaralah melalui hamba-Mu siang hari ini Tuhan. Kau yang berkuasa penuh dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Kalau ada kuasa-kuasa yang lain juga yang ingin menghambat, menghalangi penyampaian dan firman-Mu, yang ingin mengganggu setiap kami untuk bisa fokus, bisa konsentrasi dalam ibadah siang hari ini, semua diikat, dipatahkan, dan hancurkan kuasa di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami mau sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, sekali lagi shalom, selamat siang saudaraku sekalian. Siang hari ini kita akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Kisah Para Rasul, ayatnya yang pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-26 sampai 40. Saya akan bacakan untuk saudaraku sekalian semua. Saya akan bacakan judul perikopnya, Sida-sida dari tanah Ethiopia. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan pada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang Sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar Sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian. Dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya. Demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata Sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata Sida-sida itu, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Saud Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air. Baik Filipus maupun Sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan Sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Amin. Ya saudaraku sekalian, kalau kita membaca firman ini saudaraku, jadi memang ini bercerita tentang keselamatan yang bisa diterima oleh semua orang. Karena firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, kebenaran Injil adalah berita baik untuk semua orang. Maka firman Tuhan siang hari ini saya berikan judul, kabar baik bagi semua orang. Ya, kalau kita lihat di sini saudaraku, betapa Tuhan itu begitu mengasihi umat-umatnya. Ya, kalau kita lihat di sini, kita lihat dari ayat yang pertama gitu, bahwa Filipus didatangi oleh malaikat Tuhan. Ya, didatangi oleh malaikat Tuhan yang berkata kepadanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Jadi di sini saudaraku, Filipus
adalah seorang rasul, ya, seorang hamba Tuhan, seorang rasul yang didatangi oleh seorang malaikat Tuhan. Jadi di sini Filipus ini mendapatkan sebuah panggilan. Dia mendapatkan panggilan bahwa ia harus pergi ke jalan yang sunyi, ya, jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Kalau bicara jalan yang sunyi, saudaraku, itu ada jalan yang sepi dan mungkin juga jalan yang kurang aman, jalan yang kurang nyaman untuk kita lewati. Gitu. Kita bisa lihat, saudaraku, ya, ketika kita berjalan di jalanan yang sunyi, yang sepi, itu pasti ada perasaan yang berbeda. Berbeda dengan ketika kita berjalan di jalan yang ramai orang lalu lalang, gitu ya. Itu pasti perasaannya berbeda, gitu ya. Belum lagi dengan keamanan yang mungkin tidak lebih baik, gitu ya, daripada jalan yang ramai, gitu ya. Jadi kalau kita berjalan di jalan yang sunyi, secara perasaan, gitu ya, secara pikiran itu jauh berbeda. Dan di sini dikatakan bahwa Filipus itu disuruh bangun dan berangkat dan berjalan ke jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza, di mana jalan itu jalan yang sunyi. Di sini bisa menggambarkan apa, saudaraku? Ketika kita mendapatkan panggilan Tuhan, ya, ketika kita mendapatkan seruan dari malaikat Tuhan untuk berjalan, untuk melangkah, ya, kadang-kadang jalan yang kita lihat, jalan yang kita pikirkan, itu nggak selalu jalan yang baik, nggak selalu jalan yang aman, jalan yang nyaman. Tetapi di sini bisa digambarkan bahwa jalan yang sunyi itu adalah jalan yang tidak kita bisa pikirkan, ya. Jadi kalau di sini dikatakan bahwa seorang hamba Tuhan ketika dia mendengar panggilan dari Tuhan, itu nggak selalu keadaannya selalu baik, gitu. Dan saya merasakan sini, saudaraku, sebagai seorang hamba Tuhan, ketika kita diutus, ya, ke tempat, ke daerah, bahkan ke sebuah negara yang sepertinya kita lihat itu tidak baik secara dunia, tidak nyaman secara dunia, gitu. Tetapi kalau kita mendapatkan panggilan dari Tuhan, itu adalah panggilan yang dari Tuhan yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan. Dan di sini kita bisa lihat, saudaraku, bahwa keadaan kita, ya, ini kan kadang-kadang orang suka berpikir, tapi kan saya bukan seorang hamba Tuhan, Pak Pendeta. Saya kan hanya seorang manusia biasa, gitu. Saya bukan hamba Tuhan, saya bukan pendeta, gitu. Kalau di sini kan di sini Filipus yang dipanggil, gitu. Filipus yang mendapatkan panggilan. Saya kan manusia biasa. Tetapi kita bisa lihat, saudaraku, kalau di dalam Injil Markus 16, yaitu itu beritanya seperti apa, saudaraku? Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, gitu ya. Kita buka sebentar ya, saudaraku. Markus 16, saudaraku. Markus 16 ayatnya yang ke-15 ya, saudaraku. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Ya, di sini jelas sekali ya, saudaraku, bahwa ini tidak dikatakan hanya untuk seorang hamba Tuhan atau seorang pendeta yang mendapatkan panggilan untuk memberitakan Injil. Tapi di sini dikatakan bahwa beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan baptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Ya, jadi ini sebenarnya adalah tugas setiap kita orang yang percaya kepada Yesus. Gitu. Orang yang percaya kepada Tuhan, ini adalah tugas, ini adalah pesan ketika Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Dan ini harus dilakukan, harus dikerjakan kepada setiap orang yang percaya. Jadi kalau dikatakan, siapa yang mendapatkan panggilan itu sebenarnya? Siapa yang mendapatkan tugas untuk menyampaikan berita Injil, berita kebenaran, kabar baik itu siapa sebenarnya? Jadi ini bukan hanya terbatas kepada hamba Tuhan atau kepada pendeta, tapi kepada semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu harus menyampaikan berita Injil, harus menyampaikan kabar baik. Saudaraku, ketika kita sudah menerima kabar baik itu, dan kita percaya kepada Yesus, saya percaya setiap kita itu yang percaya pada Yesus itu bisa menerima keselamatan. Ya, masa kita ketika kita sudah menerima keselamatan itu yang dari Tuhan Yesus, gitu ya, masa kita nggak mau menyampaikan sih untuk orang lain? Berapa banyak mungkin orang dari sekitar kita, ya, mungkin keluarga kita sendiri, keluarga besar kita, gitu. Lalu orang-orang yang kita lihat, gitu, orang-orang yang kita ketemu, itu berapa banyak mereka yang belum percaya. Dan tadi di dalam Markus 16 dikatakan bahwa beritakanlah, pergilah dan beritakan Injil kepada segala makhluk.
Artinya kepada setiap orang kabar baik itu harus disampaikan, kabar baik itu harus diberitakan. Dan kita harus mengerti bahwa ketika kita mendapatkan panggilan itu jalannya nggak selalu jalan yang ramai. Artinya nggak selalu jalannya itu jalan yang nyaman, jalan yang enak. Kadang-kadang kita diutus, ya kita diutus kepada tempat-tempat yang mungkin sunyi, tempat-tempat yang sepi, yang sepertinya secara dunia itu tidak nyaman pasti. Tetapi kita lihat pada akhirnya dari firman Tuhan ini, gitu ya. Betapa Tuhan itu mempunyai rencana yang luar biasa. Gitu ya. Jadi setiap kita orang percaya, sebenarnya kita itu sedang sedang berpacu dengan umur, ya berpacu dengan waktu ketika kita harus menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita harus menyampaikan kabar baik itu, kita berpacu dengan umur kita, saudaraku. Sekarang kalau kita melihat orang-orang di sekitar kita, mungkin keluarga kita sendiri, keluarga besar kita mungkin ada yang belum percaya, ada yang belum menerima Tuhan Yesus. Sebenarnya kita berpacu dengan umur. Karena ketika kita belum menyampaikan, kita yang mau menyampaikan juga berpacu dengan umur, dan keluarga kita, orang yang kita mau sampaikan kebenaran firman Tuhan, orang yang kita mau sampaikan berita, kabar baik, Injil, itu juga sama, dia berpacu juga dengan umur. Sekarang kalau kita belum menyampaikan tiba-tiba, gitu ya, orang yang kita mau sampaikan tiba-tiba dipanggil Tuhan lebih dulu. Kan itu kita menjadi sebuah penyesalan, gitu, kalau sampai kita nggak keburu menyampaikan kabar baik itu. Padahal kabar baik itu harus disampaikan, harus diberikan kepada semua orang. Gitu ya. Jadi ini yang pertama gitu, bahwa ketika kita menerima panggilan, ini bukan hanya panggilan untuk hamba Tuhan atau seorang pendeta atau penginjil, tetapi kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Gitu, setiap orang yang percaya kepada Tuhan itu wajib untuk menyampaikan kabar baik supaya lebih banyak lagi orang yang diselamatkan. Firman Tuhan dikatakan apa, saudaraku? Dalam Lukas 15. Gitu ya. Ada surga lebih bersukacita gitu kalau satu orang berdosa itu bertobat daripada 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Gitu, itu dalam Lukas 15, saudaraku. Jadi betapa berharganya satu jiwa di mata Tuhan. Betapa berharganya ketika satu orang berdosa, dia bertobat, dia berbalik kepada Tuhan. Surga akan bersorak-sorai, malaikat akan bersorak-sorai. Itu menandakan bahwa betapa berharganya jiwa-jiwa di mata Tuhan. Tuhan tidak pernah menginginkan kematian orang fasik, tapi Tuhan menginginkan setiap orang itu bertobat, kembali kepada Yesus untuk diselamatkan. Jadi ini yang pertama gitu, bahwa panggilan itu bukan hanya untuk hamba Tuhan, bukan hanya untuk pendeta, bukan hanya untuk penginjil, tetapi kepada setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Itu harus menyampaikan kebenaran, harus menyampaikan kabar baik, berita baik kepada semua orang. Ini yang pertama ya, saudaraku. Lalu ayat selanjutnya dikatakan bahwa lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Ya, sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Ya, saudaraku, di sini katakan bahwa adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia. Di sini kalau kita lihat, saudaraku, bahwa ini adalah kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia. Jadi boleh dibilang ini adalah seorang bangsawan, seorang pejabat pemerintahan di kerajaan Sri Kandake. Itu artinya orang ini bukan orang biasa-biasa aja, tetapi di sini katakan bahwa dia adalah seorang sida-sida dan dia juga seorang Ethiopia. Kalau Ethiopia itu adalah negara di negara Afrika. Artinya kalau dilihat ini secara jasmani, ya, kemungkinan orang ini berkulit hitam. Gitu ya. Dan di sini juga dikatakan bahwa dia adalah seorang sida-sida. Seorang sida-sida itu ada, saudaraku, adalah kalau di kerajaan-kerajaan zaman dulu ya, saudaraku, sida-sida ini adalah seorang laki-laki, tetapi yang dilemahkan atau dikebiri. Artinya alat kelaminnya itu bisa dipotong gitu ya, supaya tidak menjadi ancaman bagi raja. Gitu ya, tidak menjadi ancaman, menjadi saingan bagi raja. Terutama kalau dia mengepalai bagian-bagian di bagian rumah tangga,
gitu ya, atau di bagian, ratu gitu. Jadi laki-laki ini dipotong kelaminnya gitu ya, supaya tidak menjadi ancaman untuk ratunya raja, untuk ratu gitu. Jadi dilemahkan keadaannya gitu, supaya supaya tidak menjadi ancaman juga atau menjadi saingan kepada raja juga gitu. Makanya di sini dikatakan boleh dibilang seorang sida-sida itu gitu, kalau kita lihat dalam Ulangan 23 saudaraku, kita akan buka sebentar ya saudaraku, Ulangan 23. Dalam Ulangan 23 saudaraku, Ulangan 23. Ulangan 23 ayat yang pertama saudaraku. Orang yang hancur buah pelirnya atau yang terpotong kemaluannya janganlah masuk jemaah Tuhan. Ya, di sini katakan bahwa orang yang terpotong kemaluannya itu tidak boleh untuk masuk menjadi jemaat Tuhan. Jadi ini adalah peraturan bagi orang Israel. Ya, tetapi karena ini orang Ethiopia, orang non-Israel, makanya dia bisa tetap beribadah saudaraku. Dikatakan bahwa sekarang orang itu sedang duduk dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Nih, oh ya maaf saudaraku, di ayat sebelumnya ayat sebelumnya, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Jadi orang yang non-Israel, meskipun keadaannya secara jasmaninya mungkin nggak boleh untuk beribadah, gitu ya, tetapi karena dia orang di luar Israel, orang asing, dia tetap boleh beribadah. Tetapi tempatnya itu belum belum tidak bisa masuk ke tempat yang sama dengan orang Israel. Makanya dia masih bisa tetap datang, masih boleh beribadah. Gitu, meskipun keadaannya secara fisik, secara jasmani, gitu sebenarnya nggak boleh, karena dia orang asing, gitu, dan dia juga sida-sida, gitu, yang eee, secara keadaan fisiknya itu tidak sempurna. Makanya dia nggak sebenarnya orang sida-sida ini nggak boleh datang beribadah, tetapi dia masih boleh menyembah Allahnya orang Israel, menyembah Tuhannya orang Israel masih boleh, tapi dia nggak boleh masuk ke tempat yang sama dengan orang Israel beribadah, gitu ya. Dan di sini dikatakan bahwa ia sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Gitu, betapa orang asing ini, ya betapa dia sudah punya kerinduan, ya, dia sudah punya keinginan, ya, untuk bisa mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Meskipun dia boleh beribadah, boleh menyembah Tuhan Israel, tapi dia nggak boleh masuk, tapi dia punya kerinduan. Sehingga di sini dia membaca kitab Nabi Yesaya dalam perjalanan pulang setelah beribadah dari Yerusalem. Ya, jadi kalau kita lihat saudaraku, itu perjalanan dari Yerusalem ke Ethiopia itu perjalanan yang jauh, gitu ya. Dan dia membaca kitab ini, kitab Nabi Yesaya ini. Itu artinya saudaraku, ketika orang punya kerinduan akan Tuhan, ya, ketika dia punya keinginan untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan, dia harus membaca firman Tuhan. Dan apapun mungkin dia nggak mengerti, mungkin dia nggak tahu, gitu, maksud-maksud dari kebenaran firman Tuhan. Tetapi yang penting dia baca. Dia punya kerinduan, dia membaca. Gitu ya, dia membaca, gitu. Dan saya percaya saudaraku, kalau dia punya kerinduan untuk membaca, Tuhan itu terlalu sanggup saudaraku untuk memberikan pengertian-pengertian. Bahkan di sini sampai dikirimkan Filipus untuk bertemu dengan dia dalam perjalanan pulang dia. Kadang-kadang saudaraku, kalau kita bekerja, ya kita rela, kita bekerja itu jauh tempatnya. Kita rela gitu ya, bekerja menempuh berjam-jam karena memang ada sebuah penghasilan yang pasti ketika kita bekerja, kita mendapatkan sebuah penghasilan yang pasti. Dan kita rela gitu ya, mungkin kita naik motor, mungkin kita naik mobil, ya bahkan kita berjalan kaki, meskipun jauh kita rela, karena kelihatannya ada sesuatu yang pasti. Tetapi ketika kita mau beribadah, ketika kita mau ke gereja, kadang kita masih banyak pilihan. Gitu, kita pilih yang dekat rumah saja. Gitu, kita pilih yang nyaman buat kita. Padahal sebenarnya Tuhan belum tentu menempatkan kita di gereja tersebut. Itulah kita sebagai manusia. Kita lebih mementingkan kenyamanan kita secara pribadi, tapi kita nggak melihat perkembangan secara rohani yang kita bisa dapat.
gitu, ketika kita bergereja, ketika kita bersekutu, ya ketika kita beribadah, kita nggak melihat itu semua. Yang hanya kita pikirkan hanya kenyamanan kita secara jasmani, kenyamanan kita secara fisik, gitu ya. Kenyamanan kita secara dunia gitu, yang sering kita perhatikan. Coba kita lihat ini saudaraku. Betapa dia jauh menempuh perjalanan untuk bisa beribadah, bahkan ke Yerusalem. Dan ketika dia sedang membaca kitab Yesaya, lalu Tuhan mempertemukan dia dengan Filipus. Tuhan kirim hamba Tuhannya untuk memberikan pengertian-pengertian, disempurnakan. Gitu. Makanya kalau kita mau mengerti kebenaran firman Tuhan, kita mau melihat ada perubahan-perubahan yang nyata dalam hidup kita, saudaraku. Kita harus membaca firman Tuhan. Harus baca. Meskipun kita belum mengerti, tetap baca. Tetap kita baca, nggak apa-apa. Saya percaya, saudaraku, satu waktu pasti Tuhan memberikan pengertian sama kita, yang buat kita bisa mengerti, yang buat kita bisa menerima, oh ternyata ini maksud Tuhan. Jadi kita baca aja, baca. Entah nanti kita diberi pengertian ketika kita beribadah, entah kita nanti diberi pengertian ketika kita berdoa, gitu ya, ketika kita muji menyembah Tuhan, gitu ya, kita melakukan kegiatan-kegiatan rohani kita, itu Tuhan bisa mampu, bahkan ketika kita beribadah minggu mungkin, lalu hamba Tuhannya itu Tuhan pakai untuk menyampaikan maksud dari firman Tuhan. Disitulah kita bisa mengerti, tapi kita harus membaca. Dan kerinduan kita sama Tuhan itu kita harus membaca. Dan kita juga harus melihat gitu ya, sebenarnya tempat kita itu di mana gitu. Jadi bukan karena jauh deketnya, bukan karena nggak enaknya gitu ya, tetapi kita harus melihat gitu, di mana tempat kita bisa beribadah. Di mana Tuhan menghendaki kita beribadah, disitulah kita bisa bertumbuh. Karena nggak semua tempat kita bisa bertumbuh, saudaraku. Jadi kita harus melihat gitu, di mana tempat kita bisa bertumbuh. Mungkin di gereja yang sempit, di gereja yang kecil mungkin. Di gereja yang mungkin secara kenyamanan mungkin tidak nyaman. Tetapi di situ ternyata kita di situ kita bisa bertumbuh. Maka kita bisa bertahan di situ. Gitu, karena nggak semua gereja itu bisa membentuk kita, membuat kita bisa bertumbuh dalam Tuhan. Ini bukan hanya bicara bertumbuh secara jasmani ya saudaraku. Bukan hanya bicara bertumbuh secara dunia. Tetapi yang paling penting adalah bertumbuh dalam Tuhan. Karena saya percaya saudaraku, ketika kita bertumbuh dalam Tuhan, maka dunia kita itu pasti akan ikut bertumbuh. Jasmani kita pasti ikut bertumbuh. Nggak mungkin kalau rohani kita bertumbuh, jasmani kita nggak ikut bertumbuh. Pasti bertumbuh. Pasti berubah. Pasti ada perubahan-perubahan, pasti ada. Maka kita bisa lihat di sini bahwa jarak beribadah gitu ya, tidak mempengaruhi orang sida-sida ini untuk datang beribadah. Meskipun jauh. Dan secara fisik, secara jasmani sebenarnya dia nggak boleh. Tetapi dia tetap datang beribadah. Menyembah Tuhannya orang Israel. Artinya apa saudaraku? Di situ kerinduannya ada. Ya kerinduannya dia ada. Gitu, untuk bisa mengerti akan kebenaran firman Tuhan lebih lagi gitu ya. Untuk merindukan pengertian-pengertian lebih lagi gitu. Itu pasti ada. Nah, di sini kita lihat saudaraku, di ayat selanjutnya dikatakan bahwa lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nih, di sini lihat saudaraku. Lalu kata Roh kepada Filipus, artinya ketika Filipus menerima panggilan Tuhan itu, ya ketika dia mendapatkan panggilan Tuhan itu, di sini dia selanjutnya jelas dikatakan bahwa dia taat mengerjakan panggilan itu. Ya makanya dia bilang di sini kan, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu, dan Filipus segera ke situ. Artinya yang pertama tadi dia menerima panggilan itu, Filipus. Dia menerima panggilan itu dan dia melakukan. Dia taat, dia mengerjakan panggilan itu. Meskipun kalau tadi di awal dilihat dia melewati jalan yang sunyi, jalan yang sepi. Artinya itu belum tentu keadaan yang nyaman, keadaan yang baik. Tetapi dia percaya kalau itu dari Tuhan. Maka selanjutnya dia taat, dia mengerjakan. Gitu, dia taat, dia mengerjakan panggilan Tuhan itu. Jadi dia nggak lihat, kadang-kadang kita sebagai manusia, saudaraku. Sering kali ketika kita mungkin Tuhan berbicara, ketemukan orang itu misalkan. Hampiri orang itu, temukan. Kita mikir, aduh gimana ya Tuhan? Keadaannya gini gitu.
Saya masih harus begini, saya masih harus mengerjakan ini dulu, begitu. Yang ada begitu kita datangi, kita temui, ternyata orangnya mungkin sudah dipanggil atau keadaannya tidak bisa ditemui lagi, gitu ya, dengan berbagai halangan, dengan berbagai tantangan. Jadi kalau kita memang kita mendapatkan panggilan Tuhan dan harus langsung segera kita kerjakan, jangan tunda-tunda lagi. Karena waktu itu kita berburu dengan waktu. Jadi waktu itu yang menjadi batasan kita untuk kita bisa menyampaikan kabar baik. Dan di sini kita lihat ketika Filipus mendapatkan panggilan itu, dia langsung taat dikerjakan. Makanya di sini dikatakan ketika dia menerima, Roh Kudus itulah yang senantiasa menuntun apa yang harus dikerjakan selanjutnya. Makanya sini dikatakan dia langsung mendekati segera ke situ dan mendengar si Dasius sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Jadi di situ dia lihat bahwa orang ini sedang membaca kitab suci, ya. Lalu di ayat selanjutnya dikatakan bahwa situ sudah ayat 32, nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut, seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang mengunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu yang memberitakan Injil Yesus kepadanya. Ya di sini jelas banget ya saudaraku bahwa karena kerinduannya dia, keinginannya dia untuk mendapatkan pengertian akan kebenaran firman Tuhan, maka Filipus Tuhan kirim ya untuk menghampiri, untuk mendatangi. Dan di sini kita lihat saudaraku bahwa betapa dia sebagai seorang yang punya jabatan, saudaraku. Dia seorang yang punya jabatan, dia seorang petinggi di sebuah kerajaan, ya. Tetapi dia ketika bertemu dengan Filipus, dia tidak memandang remeh, dia tidak memandang enteng. Bahkan di sini katakan bahwa langsung ia menyuruh Filipus naik dan duduk di sampingnya. Kita bisa lihat saudaraku ini, betapa orang ini yang secara dunia, dia punya jabatan, ya. Dia punya kemampuan pasti, dia sebagai di sini boleh dibilang sebagai bendahara kerajaan. Tetapi dia begitu merendahkan hati. Ya, jadi kita bisa belajar di sini saudaraku, bahwa untuk menerima kebenaran firman Tuhan, ya, untuk kita bisa mendapatkan pengertian-pengertian akan kebenaran firman Tuhan, itu kita harus merendahkan hati saudaraku. Kita harus belajar merendahkan hati. Karena kalau kita ngerasa bisa, kita ngerasa kita mampu, kita ngerasa kita sudah benar, itu sulit untuk bisa menerima kebenaran firman Tuhan. Jadi Injil itu, berita kabar baik itu mentok, gitu, nggak bisa masuk. Karena kita merasa mampu, kita merasa bisa. Padahal ketika kita mau merendahkan hati, maka firman itu akan terus membentuk kita lebih baik lagi. Akan mengubahkan hidup kita lebih baik lagi. Seperti sida-sida ini. Ya, dia punya jabatan secara dunia. Dia punya skill, dia punya kemampuan secara dunia. Tetapi ketika Filipus datang, dia langsung menyuruh Filipus untuk naik. Bahkan di sini kan dikatakan bahwa bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Dia begitu percayanya akan kebenaran firman Tuhan. Dia begitu percayanya akan Filipus. Mungkin kalau kita didatangi orang begitu, mendekat gitu, kita pasti, ini siapa yang datangin kita? Bener nggak? Dia siapa ini? Pasti kita ada rasa gitu. Tetapi lihat di sini, dia nggak ada berpikiran yang negatif. Tetapi dia langsung percaya bahwa ini adalah utusan yang Tuhan pakai untuk memberikan dia pengertian. Yang akan membimbing untuk dia bisa mengerti akan kebenaran lebih lagi. Dan di sini kan langsung dari situ makanya Filipus mulai menyampaikan berita tentang Yesus. Bahwa itu adalah Yesus yang mau dibunuh, mau mati di atas kayu salib, yang dituntun seperti domba, ia dibawa ke pembantaian, seperti anak domba yang keluh di depan orang yang mengunting bulunya. Demikianlah dia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Artinya ini menceritakan Yesus yang harus mati di atas kayu salib. Gitu ya. Jadi ketika kita bertemu, mungkin kita bertemu dengan siapapun gitu ya, tetap ketika kita mau menyampaikan kabar baik, ya mungkin kita nggak bisa langsung menyampaikan
tentang Yesus. Tetapi kita bisa bersaksi, saudaraku. Kita bersaksi betapa kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Gitu ya, betapa kebaikan Tuhan dalam pekerjaan kita, betapa kebaikan Tuhan dalam usaha kita, betapa kebaikan Tuhan dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita. Itu kita bisa ceritakan, kita bisa saksikan. Gitu ya, Kak. Ini yang paling penting, saudaraku. Gitu. Jadi kita memakai waktu sebisa mungkin untuk menceritakan tentang Yesus, tentang kebaikan Tuhan. Ini yang harus kita terus sampaikan. Gitu, karena inilah inti dari kabar baik itu sendiri. Bahwa Yesus yang sudah mati di atas kayu salib, yang menebus setiap dosa-dosa kita, yang mengangkat segala kutuk kita, yang mengangkat segala kelemahan kita, mengangkat segala penderitaan sakit penyakit kita. Ini yang kita harus tahu supaya orang itu lebih banyak mengerti tentang siapa Yesus itu. Gitu, bahwa dialah yang rela turun dari surga, ya, lalu mati di atas kayu salib, gitu ya, dan bangkit pada hari yang ketiga untuk menebus dosa kita. Ini yang kita harus sampaikan, ini yang harus kita beritakan. Gitu. Jadi Injil Yesus inilah Injil yang terutama, bahwa Injil Yesuslah ini yang kita harus sampaikan kepada banyak orang. Kita harus sampaikan kabar baik ini. Kenapa dibilang kabar baik? Karena ini kabar yang bisa membawa keselamatan, kabar baik yang bisa membawa perubahan, kabar baik yang bisa membawa kemenangan-kemenangan, kabar baik yang bisa menjawab setiap pergumulan masalah-masalah kita, saudaraku. Inilah, gitu ya. Jadi inilah Injil yang harus disampaikan, kabar baik yang harus disampaikan. Lalu selanjutnya dikatakan bahwa mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Saud Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah." Ya, di sini adalah bukti respon. Bukti respon sida-sida ini sebagai orang yang percaya. Ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ya, lalu dia beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, dia bersedia dibaptis. Jadi baptis ini menjadi tanda bahwa respon dari orang yang percaya, maka dia dibaptis. Sebagai tanda orang percaya, maka dia minta dibaptis. Gitu ya. Jadi kalau dalam Roma 10 ayat 9 dikatakan bahwa, kita buka sebentar saudaraku ya. Roma 10 ya saudaraku. Roma 10 ayat yang ke-9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Kita lihat di sini saudaraku, ya. Dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ya, jadi inilah gitu, ketika dia merespon nih iman percayanya dengan dibaptis. Ya, lalu disebutkan dengan bahwa dia percaya gitu, bahwa dia mengaku dengan mulutnya gitu dan percaya dengan hatinya, maka dia akan diselamatkan. Makanya ketika dia melihat air, dia langsung minta dibaptis oleh Filipus. Gitu. Itu adalah tanda respon dia sebagai orang percaya. Jadi kalau kita dibilang kita percaya, saudaraku, itu harus ada tandanya. Artinya ada buktinya kalau kita dibilang kita orang percaya. Bahkan di 1 Yohanes 2 dikatakan bahwa kalau orang percaya itu dia menuruti firman-firmannya. Dia melakukan firman-firmannya dan salah satunya ini adalah baptisan. Gitu. Kalau dibilang orang percaya, dia pasti bersedia untuk dibaptis. Kan kalau baptisan itu kan bicara pertobatan. Artinya menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, lalu bersedia ditenggelamkan bersama dengan dosa-dosa dan dibangkitkan kembali. Itu artinya adalah baptisan. Gitu. Artinya dia menyerahkan sepenuhnya. Artinya baptisan tanda pertobatan. Tanda dia kembali kepada Tuhan. Dari hidupnya dulu yang belum percaya, lalu ketika dia percaya dia kembali kepada Tuhan. Gitu. Makanya di sini ada tandanya adalah tanda baptisan. Gitu ya. Ini salah satu tandanya sebagai orang percaya. Gitu. Kalau orang yang percaya itu harus ada tandanya. Gitu. Jadi dalam Roma 10 tadi dikatakan bahwa dengan mulutnya dia mengaku dan hatinya dipercaya, itu yang akan diselamatkan.
Jadi pengakuan makanya di sini kan dikatakan bahwa ketika dia ditantang oleh Filipus, ya. Ketika ditantang oleh Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah." Dia katakan, dia mengaku dengan mulutnya, dan dengan hati dia percaya, "Aku percaya bahwa Yesus adalah anak Allah." Gitu. Maka inilah sebagai tanda respon dia, iman dia sebagai orang percaya, makanya dia dibaptis. Ya, lalu selanjutnya dikatakan bahwa lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tapi ternyata Filipus ada di Asdod, ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Ya, di sini katakan bahwa setelah Filipus membaptis dan setelah mereka keluar dari Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ya, kalau di sini bisa disamakan ya saudaraku, mungkin dengan Henokh ya, dengan Elia yang kalau Henokh itu langsung diangkat, lalu Elia itu ada kereta berapi menjemput dia, langsung naik juga. Gitu. Jadi ini bisa dikatakan bahwa ketika dia melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, ya, dari awal sampai akhir itu sebenarnya Rohnya yang bekerja. Jadi kalau kita melakukan pekerjaan Tuhan, ya karena kita sebagai manusia kadang-kadang kita merasa bangga dengan pekerjaan-pekerjaan yang kita kerjakan, ya dengan pelayanan-pelayanan yang kita lakukan. Kita merasa kita bangga, gitu ya. Padahal kalau dari awal kita lihat, ya dari awal roh Tuhanlah itu yang bekerja. Roh Kudusnya itulah yang bekerja. Memberikan panggilan. Lalu ketika dia sudah dipanggil, apa yang harus dikerjakan, harus dilakukan, itu rohnya lagi. Dan di sini ketika sudah selesai baptisan, itu Roh Kudus pun yang bekerja. Jadi sebagai cara manusia sebenarnya kita ini semua ada alat-alat yang Tuhan pakai, saudaraku. Tetapi kita harus ingat bahwa segala sesuatunya itu adalah roh Tuhan yang bekerja. Kita hanya sebagai alatnya. Jadi kita sebagai manusia janganlah kita membanggakan diri dengan pelayanan kita, dengan kesuksesan kita dalam pelayanan, bahkan kesuksesan kita dalam segala sesuatu. Sebenarnya itu adalah karya Tuhan, saudaraku. Karya Tuhan sebenarnya yang melakukan itu semua. Kita hanya alatnya, saudaraku. Ya, kita hanya dipakai sebagai alatnya untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk memberitakan kabar baik, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Itu sebenarnya semua hanya lewat Roh Kudusnya. Ya, semua itu Roh Kudusnya Tuhan. Gitu ya. Di sini katakan bahwa ketika dan sida-sida itu setelah mereka keluar dari Roh, Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Kita lihat di sini, saudaraku, betapa dia yang dari awalnya dia ragu, ya, dia tidak mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Lalu dia bertemu dengan Filipus, Filipus menuntun dia. Dan di ayat yang terakhir di sini katakan apa, saudaraku? Bahwa ia meneruskan perjalanan dengan sukacita karena dia sudah mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Dia sudah menerima kasih karunia dari Tuhan, maka dia melanjutkan perjalanan dengan sukacita. Saudaraku sekalian, sukacita yang sejati hanya bisa didapat dalam Tuhan Yesus. Sukacita dunia itu terbatas sekali. Terbatas sekali, tetapi sukacita yang dari Tuhan itu yang bisa kekal. Kekal di dunia, kekal nanti di surga. Itu sukacita yang dari Tuhan, saudaraku. Ya, jadi ketika mungkin kita bertemu dengan seseorang, bertemu dengan orang-orang di sekitar kita, saudaraku, kita harus bawa dia untuk bisa menerima sukacita yang sejati yang dari Tuhan. Kalau kita melihat orang yang sedang putus asa, orang yang sedih, orang yang sedang kecewa, orang yang sedang mengalami hal yang tidak baik dalam hidupnya, bawalah orang-orang itu kepada Tuhan. Biarkan dia mengenal Tuhan secara pribadi. Tuntun bimbing dia gitu untuk bisa bertemu dengan hamba-hamba Tuhan yang bisa dipakai. Gitu, bahkan kita juga bisa menyampaikan, kita bisa bersaksi dengan hidup kita yang sudah menerima kasih karunia lebih dulu. Sehingga orang itu bisa mendapatkan semangat yang baru. Semangat untuk bisa dipulihkan Tuhan, semangat untuk bisa diperbaiki oleh Tuhan. Supaya orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kita temui, semua bisa mendapatkan sukacita sejati yang seperti sida-sida ini terima, saudaraku.
Sida-sida ini dari awal dia bingung, dia tidak mengerti, bahkan secara jasmani, ya, tidak bisa masuk sebagai jemaat Tuhan, tetapi orang ini bisa, pada akhirnya bisa menerima kasih karunia Tuhan juga. Jadi kalau bersama Tuhan, kabar baik itu benar-benar untuk semua orang. Tidak ada batasan suku, tidak ada batasan, bangsa, tidak ada batasan status. Kabar baik itu untuk semua orang. Jadi berusahalah kita untuk bisa mengenalkan kabar baik itu, menyampaikan kabar baik itu kepada semua orang. Lewat kesaksian hidup kita, ya, lewat cara hidup kita, ya itu bisa kita pakai saudaraku, yang membuat orang bisa melihat, oh ternyata ada Tuhan dalam hidup kita, gitu ya. Ada kabar baik dalam hidup kita yang bisa orang lain juga bisa terima. Di mana pada akhirnya orang itu akan menerima sukacita sejati, yang tidak lekang oleh waktu, yang tidak lekang oleh dunia, saudaraku. Ya, ini yang kita harus pelajari lewat firman Tuhan siang hari ini, saudaraku. Ya, ada poin-poin yang kita bisa ambil, yang kita bisa praktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Supaya benar-benar kabar baik ini benar-benar untuk semua orang. Siapapun itu, ya, mau besar, mau kecil, mau tua, mau muda, mau suku apapun, gitu ya. Semua wajib untuk bisa menerima kabar baik itu. Dan kalau kita sebagai orang-orang yang Tuhan pakai untuk bisa menyampaikan kabar baik itu, sampaikanlah, beritakanlah, pergunakanlah waktu yang ada untuk bisa menyampaikan kabar baik itu. Supaya benar-benar malaikat di surga bersorak-sorai bahwa banyak jiwa-jiwa yang bertobat, banyak orang-orang yang kembali kepada Tuhan, yang membuat surga benar-benar bersukacita. Demikianlah firman Tuhan siang hari ini, saudaraku. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah Kau bagikan kepada kami siang hari ini. Biarlah setiap firman yang sudah disampaikan ini Tuhan, benar-benar tertanam dalam hidup kami Tuhan. Benar-benar bisa tertanam dalam hati kami Tuhan. Yang akan terus menuntun, membimbing setiap kami untuk bisa melangkah, untuk bisa menyampaikan, untuk bisa memberitakan kabar baik yang sudah kami terima ini Tuhan. Supaya benar-benar Tuhan Yesus banyak jiwa yang berubah, banyak jiwa yang diselamatkan, banyak jiwa yang ditobatkan, banyak jiwa yang bisa dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Hamba-Mu terbatas Tuhan dalam menyampaikan dan firman Tuhan ini. Tapi biarlah Roh Kudus-Mu terus bekerja di dalam setiap kami yang menonton, yang melihat, yang beribadah lewat YouTube siang hari ini Tuhan. Supaya benar-benar mereka juga bisa dibangkitkan imannya. Mereka bisa dibangkitkan percayanya. Untuk kembali semangat untuk menyampaikan kabar baik ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu untuk ibadah siang ini Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Bekerjalah Tuhan sebebas-bebasnya melalui ibadah kami siang hari ini. Dan Kau berkati juga Tuhan Yesus tangan-tangan yang mempersembahkan Tuhan Yesus. Kau yang memberkati setiap persembahan dari anak-anak-Mu Tuhan. Dan Kau yang akan senantiasa membalas Tuhan Yesus persembahan dari anak-anak ini berlipat kali ganda. Dan biarlah benar-benar persembahan yang kami persembahkan ini Tuhan, benar-benar bisa sampai ke hadapan-Mu Tuhan. Dan bisa kami pakai, kami gunakan juga untuk memperluas, memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah siang hari ini. Dan kami mau berdoa Bapa kami bersama-sama, karena kami satu Bapa, kami juga satu iman. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, yang ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudaraku kita angkat tangan kita untuk terima doa berkat. Terimalah berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera, sukacita, kasih karunia dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus-Nya yang senantiasa menjaga, menuntun, membimbing, juga melindungi hidup kita mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya terimalah dan katakan, Amin. Demikian firman Tuhan siang hari ini saudaraku.
Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di ibadah-ibadah Yasadai selanjutnya. Shalom.